Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Perkenalkan, Galas Kam Asul Akhyari, Jama NPM 2313046006, Anja kelas 6B. Di DJ Sikam Haga nampil ke video tentang keterampilan kedua, yaitu keterampilan dasar mengajar menjelaskan di dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sunyi nih, Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak. ada hitungan. Pagi ada Pak, siang di Mangku. Yang ini mangko. Ini pelajaran nanti. Pelajaran bahasa Inggris Pak. Inggris apa bukan? Bapak Febri, Mr. Febri. Galak mah. Pagi Pak, Pagi. pagi pagi. Sebelum mulai, ini mau berdoa. Siapa? Doa nih. Ica Pak. Siapa Ica? Berdoa. Yo, pimpin Ica. Ayo Ica, Ayo. Ayo. Mau mulai ya? Masih. Semakin kamu mulai ya Bapak absen Pak yuk. Yuk Pak. Rani, Siap Pak. Ica, Sipa, Siap Pak. Briana, Siap Pak. ayo dulu yuk. Iya Pak. Belajar apa Pak? Nah, ini memang agak belajar tentang realisasi rasa syukur terhadap keberadaan masa lampau. Wow, Masya Allah. Nah, pengertian ini rasa syukur di dalam konteks bahasa. Rasa syukur ialah sikap saya berterima kasih atas segala nikmat saya telah diberikan, termasuk keberadaan bahasa daerah. Bahasa Lampung merupakan warisan budaya saya, memiliki nilai sejarah, identitas, jamaah kearifan lokal masyarakat Lampung. Oleh karena itu, mensyukuri keberadaan bahasa Lampung berarti menjaga dan menggunakan dan melestarikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi maksud nih, amjo suku kewan bahasanya ke bahasa Lampung Cina. Gue merupakan warisan budaya Ram. Saya memiliki nilai sejarah, identitas Ram, kearifan lokal Ram sebagai masyarakat Lampung. Jadi pengertian anjak asa syukur Cina dalam konteks bahasa. Selanjutnya ada wawasan penting nih bahasa. Coba nih Bapak dulu tolong Rani baca kok. Penting di bahasa Lampung buat Pak. Saya pertama sebagai identitas daerah, saya kedua sebagai warisan budaya, saya ketiga sebagai sarana komunikasi, saya keempat sebagai media pelestarian budaya lokal. Oke Pak. Nah, jadi tindakan wawasan pertama ya dong sebagai identitas daerah, saya kedua sebagai warisan budaya, sebagai sarana komunikasi.
maksud nih sebagai identitas daerah. Jadi bahasa Lampung itu identitas daerah masyarakat Lampung. Gue api, gue pembijak ajak bahasa Bali. Nah, selanjutnya ada sebagai warisan budaya. Jadi bahasa Lampung Sina sebagai warisan budaya lokal, saya harus melestari ko, jama terap ko, jama ulun Bali. Nah, selanjutnya ada sebagai sarana komunikasi. Gue yang berkomunikasi mit kanca-kancakan atau tahu kan mit ulun Bali, orang tua kan di Lamban. Nah, jadi bahasa Sina itu sebagai sarana komunikasi kan, buat bercakap-cakap kepada teman-teman sebaya. Nah, selanjutnya ada sebagai media pelestarian nilai lokal. Penting nih bahasa sebagai media pelestarian lokal. Uli kamjo ingin melestarikan nilai-nilai lokal di dalam bahasa Lampung Sina. Makam siapa lagi, mak kata kapan lagi. Selanjutnya ya dua bentuk realisasi rasa syukur terhadap bahasa Lampung. Coba Bapak tolong Apriana. Bentuk realisasi rasa syukur terhadap bahasa Lampung. Yang pertama, gunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbicara dengan keluarga atau teman menggunakan bahasa Lampung. Nah, yang kedua, belajar dan menulis aksara Lampung. Mempelajari huruf Lampung sebagai bentuk pelestarian budaya tulis. Yang ketiga, menghargai dan bangga terhadap bahasa daerah. Tidak merasa malu menangkap bahasa Lampung di lingkungan sosial. Saya keempat, mengikuti kegiatan budaya seperti lomba pidato, membaca puisi, atau menulis cerita dalam bahasa Lampung. Saya kelima, mengajarkan kepada generasi muda, membantu adik atau teman buat belajar bahasa Lampung. Saya keenam, menggunakan bahasa Lampung di dalam media digital. Juga membuat konten, status, atau tulisan di dalam bahasa Lampung di media sosial. Nah, itu kan bentuk realisasi rasa syukur terhadap bahasa Lampung ya kawan. Yang pertama menggunakan bahasa Lampung di dalam sehari-hari. Jadi kamu berbicara bahasa Lampung di dalam kehidupan sehari-hari kamu. Misalnya kamu berbicara dengan keluarga, teman, dan menggunakan bahasa Lampung. Kedua yang belum belajar jama menulis aksara. Nah, gunanya apa? Kamu yang mempelajari huruf-huruf Lampung sebagai bentuk pelestarian budaya kamu sebagai masyarakat Lampung. Nah, saya kedua buat menghargai dan bangga terhadap bahasa daerah. Jadi kamu harus liam atau malu menggunakan bahasa daerah di lingkungan kamu. Jadi harus kamu lestarikan dan kamu harus gunakan bahasa Lampung Sina di lingkungan sosial. Selanjutnya mengikuti kegiatan budaya. Nah, selain jahino, kamu menutupi kegiatan-kegiatan budaya, injuk lomba pidato, membaca puisi, atau menulis cerita di dalam bahasa Lampung. Nah, selanjutnya ya doa mengajarkan kepada generasi muda. Nah, sejak ikuti kegiatan budaya di Nasina, kamu harus membantu adik-adik kamu atau teman-teman kamu buat belajar bahasa Lampung. Jadi dari akam gawa, jadi kamu harus ajar kau zaman turun Bali, bantu dengan adik atau teman buat belajar bahasa Lampung Sina. Saya ke nom jadwal menggunakan bahasa di dalam media digital, membuat konten, status atau tulisan di dalam bahasa Lampung di media sosial. Nah, selanjutnya ada dampak positif dari sikap bersyukur terhadap bahasa Lampung. Coba Bapak minum tolong sifat bahasa kau. Dampak positif dan sikap bersyukur terhadap bahasa Lampung. Buat Pak, saya pertama bahasa Lampung tetap lestari di lingkungan
Jo, buat dampak positif dari sikap syukur terhadap bahasa Lampung yaitu apa? Yang pertama, bahasa Lampung tetap lestari dan tidak punah. Maksud ini bahasa Lampungnya harus tetap lestari dan tidak punah. Buat api melestari kau zaman mulut babi supaya tidak punah tidak melestari. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta kamu terhadap budaya daerah. Jadi kamu harus meningkatkan rasa cinta kamu bahwa terhadap daerah, terutama daerah kamu, daerah Lampung, kamu harus meningkatkan rasa cinta terhadap daerah Sina. Selanjutnya, memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. Maksudnya kamu harus memperkuat identitas dan jati diri kamu sebagai masyarakat Lampung. Kamu harus bangga dengan identitas kamu dan jati diri kamu sebagai masyarakat Lampung. Selanjutnya, buat menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Kamu harus menjaga nilai-nilai kearifan lokal, jenjang budaya, sosial. Nah, selanjutnya coba contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak tolong Ica. Contoh sikap dalam kehidupan berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Lampung, menyapa teman dengan bahasa Lampung, menulis nama menggunakan aksara Lampung, mengikuti pelajaran bahasa Lampung dengan sungguh-sungguh. Ica, Dojo, contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan contoh sini kan berbicara dengan orang tua kan harus menggunakan bahasa Lampung, menyapa teman dengan bahasa Lampung, menulis nama menggunakan aksara Lampung dan mengikuti pelajaran bahasa Lampung dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari Kak. Terus yang kedua ni, ajak materi semua kumpulan. Saya yang tulis, depan bunyi. Coba, Bapak minta tolong. Saya dapat menjelaskan siapa? Ajak materi. Bapak pilih tugas saya ya. Mengikuti paham. Tulis yuk. Tulis Sipa bisa. Panggil tolong. Tugas ini ya dok. Ini percakapan sehari-hari ikuti di depan. Asing. Sama tulis dan syarat teraputi. Ya. Waktu ini harus ada bulan kok untuk pembelajaran. Ada bulan ya. Jadi semakum untuk baca kesimpulan ini ya dok, kesimpulan aja dari kamu pada dakwah sendiri ya dok. Realisasi rasa syukur terhadap keberadaan bahasa Lampung dapat dilakukan melalui sikap aktif dalam menggunakan, mempelajari, dan melestarikan. Dengan demikian bahasa Lampung akan tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lampung. Ya mungkin ini kalau saya Bapak dapat contoh. Semoga kita paham bunyi, paham bertunggal di video saya hadap. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama. Ada di Pak. Agak baik kelas ruwet. Apa lanjut yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya selaku absen perpisahan dari
calon guru bernama Asrul Akhyari dengan pemilik NPM 2313046006 pada tanggal 9 April 2026 pada pukul 12.37 waktu Indonesia Barat dengan komponen keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Yang pertama, saat masuk kelas, sebagai calon guru, Asrul sudah cukup baik. Untuk sikap, sudah terlihat wibawa dan gagah sebagai calon guru. Sudah membuka pelajaran dengan baik dengan mengucap salam, menanyakan kabar siswa, hingga mengecek presensi. Lalu, untuk menggunakan alat bantu mengajar seperti PowerPoint sudah cukup baik dan bisa menggunakan teknologi dengan baik. Masukan dari saya untuk calon guru Asrul, untuk pembuka pelajaran sudah sangat baik, penutupnya juga sudah cukup baik. Mungkin hal yang harus ditingkatkan lagi ialah ketenangan dalam mengajar agar dapat lebih berinteraksi dengan siswa secara peningkatan emosional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.